Bibi. Bibi capek ya? Dari tadi Bibi kerja terus, tapi tidak ada yang memperhatikan Bibi. Sayang, kau benar. Tidak ada yang memperhatikanku. Tidak ada juga yang menggangguku. Kalau begitu, aku akan memperhatikan Bibi. Caranya? Aku ambilkan jus untuk Bibi. Manis sekali. Terima kasih, sayang. Ayo minum, Bi. Kenapa, Bi? Itu kan baik. Iya, rasanya enak sekali. Banyak vitaminnya. Iya. Sudah cukup. Kenapa Bibi tidak habiskan? Itu kan memberi banyak energi. Baiklah. Karena Bibi sudah kuberi jus, aku minta coklat. Coklat? Tapi sekarang aku tidak punya. Boleh nanti saja? Paman dan Bibi sama saja. Paman juga janji akan memberikan coklat nanti. Kenapa Paman ingin memberikanmu coklat? Dia tidak ingin aku memberitahu Bibi kalau dia ingin Bibi meminum jus ini. Kenapa dia mengirimkan segelas jus untukku? Apa dia terpaku padaku? Pragya. Iya, Nek. Nenek memanggilku? Iya, sayang. Kau belum pernah bertemu mereka. Mereka dari Amritsar. Dia biasa saja, tidak terpengaruh apa-apa. Tepat. Apa kau tambahkan cukup minuman keras ke dalam jusnya? Aku sudah menambahkan cukup untuk 4 minuman sekaligus. Tapi, kenapa dia tidak terpengaruh? Atau mungkin dia adalah seorang pecandu, tapi aku tidak tahu. Atau mungkin ada sesuatu yang lain pada minuman itu. Tapi aku yakin minuman itu adalah minuman asli. Kenapa itu tidak bisa mempengaruhinya ya? Kita harus lakukan sesuatu. Kau ingin aku memberikan obatnya? Hei Abi, Hei, kau memperkenalkan aku pada semua orang. Tapi di mana istrimu? Ayo perkenalkanlah pada kami sebelum kami pulang. iya, tentu. Itu terlihat seperti sarang burung. Kenapa dia memiliki sarang burung di kepalanya? Sarang burung kan bukan di kepala. Ada begitu banyak orang. Kenapa aku jadi pusing? Di mana aku? Apakah aku berada di pameran? Ini adalah istriku, Pragya. Hai. Ini Tuan Kaitan. Hai. 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 Dan dia... Adik ya? Hai. Hai. Mana pakaianmu yang lainnya? Apa kau lupa memakainya? Aku rasa dia mulai mabuk sekarang. Lepaskan aku. Permisi, aku segera kembali. Dengarkan aku. Kau sedang ada di pameran. Jadi kau harus pakai semua pakaianmu. Maaf. Kenapa? Kau marah? Ini pesta, bukan pameran. Kau ini aneh ya. Ini adalah pameran, bukannya pesta. Aku kan mencoba membantumu. Kenapa kau marah padaku? Aku paham. Kau seperti penyihir. Penyihir? Dia itu orang yang terus datang ke rumah ini, tapi tanpa alasan. Supermodel Tanu. Berani sekali kau memanggilku penyihir.
Tidak, bukan kau. Aku sedang bicara soal Tanu. Shh, jangan katakan. Tanu itu aku. Kau benar. Kau memang Tanu. Tapi kau tidak usah merasa buruk begitu. Karena seorang dokter tidak akan keberatan dipanggil dokter. Seorang guru atau bintang rock tidak keberatan dipanggil begitu. Saat kau... Maaf. Jadi, aku harus mengatakan bahwa kau adalah seorang penyihir. Tapi itu kan kenyataannya. Kau aneh. Beritahu adikmu kenapa dia tidak memakai semua pakaiannya. Apa yang dia lakukan? Harusnya seperti ini. Hei, apa jenis lelucon ini? Bagaimana kau bisa menghina tamumu? Dia pikir istriku adalah adikku. Tapi sebelum menikah kalian saudara sepupu kan? Maafkan aku tidak tahu apa yang salah dengan istriku. Padahal tadi dia baik-baik saja. Hei, empat mata. Apa yang kau lakukan? Kenapa kau menghina para tamu? Aku tidak menghina, aku hanya berusaha untuk membantu. Coba, lihat saja pakaiannya. Shh, jangan melihatnya. Abi, sepertinya Pragya merasa tidak sehat. Dia pasti lelah. Biar ku bawa ke kamarnya ya. Tidak, aku tidak mau pergi denganmu. Kau ini orang yang sangat jahat. Ayo Pragya. Tidak, aku tidak mau. Aku tidak mau pergi dengannya. Dia itu jahat. Pragya, apa kau mabuk? Tidak, aku minum jus. Aku berjanji, aku hanya minum jus. Apa kau pikir aku ini buta? Aku tidak tahu bedanya antara jus dan alkohol. Bagaimana bisa kau lakukan ini? Ini adalah acaraku, Pragya. Kalau bukan karena keluargamu, kau seharusnya memikirkan citra nenek. Kau sudah menghina semua orang. Kakak? Bibi, lihatlah putrimu. Pragya tidak pernah minum alkohol. Dia tidak pernah bisa melakukan hal itu. Dan aku yakin ini pasti... Apa maksud Bibi? Pragya salah mengambil, tadinya jus lalu alkohol? Tidak, Bi. Kau sudah salah menilai putrimu. Dia tadi minum alkohol. Sekarang apa lagi yang akan dilakukannya? Nenek lihat. Dia merusak acaraku, Nek. Diam, Alia. Jangan bicara omong kosong. Aku tahu ada orang lain yang mencoba merusak acaramu. Siapa yang mau melakukan itu? Diam. Aku tahu siapa yang harus bertanggung jawab. Kau tidak mau memperbaikinya ya? Apa yang sudah kulakukan, Nek? Jangan pura-pura. Nenek lihat. Tadi kau mengisi jusnya dengan alkohol. Aku lihat sendiri. Makanya aku buat alasan dan meminta Pragya untuk tidak meminum jusnya. Oleh karena itu, aku juga tahu kaulah yang harus bertanggung jawab. Karena aku ini adalah nenekmu. Iya, Nek. Aku adalah cucumu. Jadi katakan, apa nenek berbohong? Kau mungkin menghinaku kalau kau inginkan. Tapi itu yang kubutuhkan. Jujurlah padaku. Tidak, Nek. Nenek tidak pernah berbohong. Apapun yang nenek katakan sepenuhnya benar. Aku sudah melakukan kesalahan. Aku tahu kau melakukan ini karena kau merasa Pragya membosankan. Dia tidak bicara padamu tentang hidupnya. Apa itu alasannya? Karena dia tidak bersenang-senang, tapi kau tidak harus melakukannya di depan umum. Ya sudah, kali ini aku maafkan. Tapi kalau kau ulangi lagi, aku akan kembali ke Ludiana. Kau tahu itu kan? Aku tidak main-main. Kenapa nenek akan pergi ke Ludiana? Kita kirim Alia ke sana, Nek. Itu memberinya kesempatan mengunjungi desa kita. Sarla Daljit, aku minta maaf atas nama Abi. Dia memang nakal, tetapi dia tidak pernah bermaksud menghina Pragya sama sekali. Dia tidak pernah minum alkohol atau mendekatinya.
Lalu kenapa sekarang ini dia jadi seperti ini? Pragya, kau akan baik-baik saja. Kau tidak apa-apa, nak. Tidak apa-apa, tenang Tidak, ya. Bu. Tidak ada yang baik-baik saja di sini. Tidak ada yang baik-baik saja, Bu. Tidak ada yang baik-baik saja di sini, Bu. Tidak ada. Semuanya akan baik-baik saja, nak. Ibu akan mengatur semuanya. Ibu pasti akan mengaturnya. Tidak, Bu. Semuanya salah di sini, Bu. Tidak baik-baik saja. Tidak, Bu. Seharusnya tidak seperti ini. Keadaan anakku sedang buruk. Aku akan membawanya pulang. Dan besok pagi aku pasti akan mengantarkan ke sini lagi. Apa yang kau katakan? Rumahmu sangat jauh. Bagaimana kalau kesehatannya memburuk di jalan? Biarkan dia di sini. Kau jangan khawatir. Kami akan merawatnya. Abi di sini untuk merawatnya juga. Setelah dia tidur, dia akan jadi segar saat bangun. Abi, tolong jaga dia baik-baik, nak. Tidak, Bu. Jangan tinggalkan aku, Bu. Aku tidak suka di sini. Aku mohon, Bu. Ibu, aku mau Ibu, ikut. keadaan kakak sedang tidak Bu. Aku baik. mohon. Kakak sedang tidak enak badan, dia perlu istirahat. Kita juga sudah terlambat. Kalau kita terlambat, nanti Abi harus mengantar kita. Aku tidak bisa kalau melihat Abi dalam kesulitan. Kakak di sini saja, jangan ikut kami ya. Kami pergi dulu. Ibu, ayo kita pergi. Kakak istirahat ya. Maafkan aku. Maaf. Aku titip Pragya ya. Maaf, aku harus pergi. Ayo. Semuanya belum terlambat. Kami akan pergi dan kami akan urus sendiri. Jangan, kalian adalah saudara kami. Kami tidak akan membiarkannya. Biar supir kami yang mengantar kalian. Tidak usah repot-repot. Kami bisa mengurus diri kami sendiri. Kami justru khawatir mengenai Pragya. Oh ya, Pura, kemana saja kau? Aku pergi untuk mengantarkan Paman dan Bibi ke rumah. Apa kau butuh bantuan? Tidak, nak. Aku sedang mencari sopir untuk mengantarkan mereka. Nenek, aku hanya mengantarkan mereka. Kau bisa pergi? Jika Abi bisa pergi, kenapa aku tidak? Jika itu tugasnya, aku juga bisa melakukan tugasku. Baiklah. Tidak usah, tidak apa-apa. Kami bisa pulang sendiri, iya kan Bu? Sudah diam. Purap yang akan mengantar kami. Aku juga ingin bertanya tentang Abi. Hanya dia yang tahu segalanya tentang Abi. Benar, silakan bicara dengannya. Baiklah, kalau begitu aku akan mengambil mobil. Ayo, Purvi. Lihat lagaknya seperti seorang putri. Ketika nenek datang, dia kelihatan tenang. Padahal sebelumnya dia sudah mengejek kita. Dia mencoba mengambil keuntungan dari keadaan mabuknya. Kita manfaatkan kesempatan ini. Kita ajak dia ke teras, lalu kita dorong. Orang akan berpikir kalau dia itu tersandung karena mabuk. Pragya, kau sudah menghina aku di depan para tamu, Pragya. Masuklah ke kamar, dan aku akan membalas perbuatanmu ini. Ayo. Kau... Hei, kau ini? Kenapa kau begitu tenang? Kau pikir kau menonton tragedi? Bukan begitu. Abi memaksa Pragya meminum alkohol. Oh, aku mengerti. Jadi kita menonton film komedi. Kenapa tidak ada yang tertawa? Baiklah, aku akan merubah suasana menjadi gembira. Ayo. Ayo. Ikut aku, ayo. Kau baik-baik saja? Tidak ada yang baik-baik saja. Semuanya salah, Nek. Sini. Duduklah. Sini, sayang.
Hati-hati ya. Apa kau merasa pusing? Kepalamu merasa pusing? Iya. Aku merasa pusing, tapi aku benar-benar stres sekarang. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Kenapa kau stres, Nak? Dia membuatku takut. Dia itu jahat sekali. Siapa? Dia. Itu dia. Kenapa kau takut? Nenek tidak tahu kan apa yang dia lakukan padaku? Apa yang dia lakukan? Dia sudah melakukan segalanya. Dia ingin menikahi seorang pria dan orang itu tidak mau menikahinya. Jadi ada masalah di sini. Dia mempunyai wanita lain. Pria itu tidak ingin menikah dengan wanita lain. Jadi dia tidak mau menikah dengannya. Jadi aku tidak tahu lagi. Sebenarnya mereka mau menikah atau tidak. Mereka menyiksa wanita lain setiap hari. Pragya, kau tidak perlu meminta pendapat orang lain. Jangan katakan padanya, nanti dia akan menyiksaku lagi. Sebetulnya ada masalah apa? Karena dia membuat aku mau menikah dengannya. Dia membuatku menikah dengan Abhishek. Sayang, dia mungkin melakukan hal benar. Dan mungkin dia masalahmu. Tapi tidak dengan Abi kan? Iya kan? Tidak ada. Dia masalahku juga. Malah dia lebih jahat. Apa yang dia lakukan padamu, sayang? Nenek tidak tahu apa-apa. Dia tidak pernah melakukannya di depan nenek. Tapi saat kami sedang berada di kamar tidur, dia menyiksaku habis-habisan, Nek. Dia selalu menyiksaku, bahkan saat aku sedang tidur. Nenek tahu? Bahkan di malam pernikahan. Ingat, Pragya, hal ini tidak boleh dibicarakan dengan orang lain. Kita akan membahas hal ini besok. Tidak, aku ingin cerita sekarang. Aku ingin cerita pada nenek semuanya, biar nenek tahu. Apa nenek tahu? Sayang, kita bicara besok ya. Baiklah. Abi. Ya, Nenek. Kau bertanggung jawab atas ini. Bawa dia ke kamar dan tidurkan dia. Tidak. Aku tidak mau pergi bersamanya. Kalau dia bersama nenek, dia pasti akan menceritakan semuanya. Kalau begitu, aku harus membawanya. Kau ingin bermain mata-mata kan? Tapi bagaimana bisa kita bermain di tempat ini? Ayo kita masuk. Kan tidak bisa bermain kalau terlalu banyak orang. Hah? Aku tidak mau pergi sekarang. Oke, kalau begitu aku punya banyak CD. Maksudku adalah aku punya banyak buku. Aku bisa membacakannya untukmu. Tidak, kau bohong. Kau kan tidak membaca buku. Aku memang tidak suka baca, tapi kali ini aku akan membacakannya untukmu. Kau janji? Ya, aku janji. Apa kau bersumpah? Aku bersumpah. Ayo, ikut aku. Bukan hanya baca, aku juga akan melakukan apa saja yang kau inginkan. Ayo, ikutlah denganku. Baiklah. Pergilah dengannya. Ayo. Sudahlah, Pragya. Bangun. Bagus. Hati-hati, sayang. Iya, bagus sekali. Sini ku bantu. Awas. Hati-hati. Abi. Dia ini sangat polos. Kalau dia membuat kesalahan, tolong
Jangan marah. Lakukan demi nenek ya. Iya, Nek. Pakailah. Beberapa gelas hancur selama pesta. Aku tidak mau keterlukan. तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना, रूठे तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना। ओ अल्लाह